Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang apa bukti seseorang hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita, sekalipun sedikit yang dipilih, setiap kita menjadi bagian dari orang yang dipilih itu. Karena kalau kita bukan menjadi bagian yang dipilih, saudara, itu artinya hidup kita akan berakhir di neraka. Bayangkan, saudara, jika hidup yang singkat ini berakibat neraka sampai selama-lamanya, berakibat penderitaan sampai selama-lamanya. Tidak terbayangkan, saudara, penderitaan sampai selama-lamanya. Itu artinya, saudara, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya saya dan saudara menjadi orang pilihan Tuhan? Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memanggil semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi orang yang meresponlah yang akan menjadi orang pilihan. Tetapi bukan berarti orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian menjadi orang Kristen otomatis juga menjadi orang pilihan. Karena tidak sedikit juga orang yang mencoba untuk mengikut Tuhan tapi akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Tapi biarlah sekali lagi saudara, biarlah saya dan saudara, setiap kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kekuatan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika bahwa buah dari pemberitaan Injil yang telah dia lakukan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat Tesalonika, telah menghasilkan buah. Di mana dia beritakan Injil itu dengan penuh kesungguhan. Paulus berkata, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Jadi Paulus dengan sungguh memberitakan Injil kepada mereka, dan kekuatan Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil itu, sehingga akhirnya ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu jemaat-jemaat di Tesalonika, saudara. Dan kemudian ayat yang keempat Paulus menegaskan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus menegaskan bahwa Tuhan telah memilih jemaat Tesalonika, bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apa bukti atau apa ciri, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh jemaat Tesalonika sehingga Paulus menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara, untuk membuktikan bahwa kita juga merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi saya percaya, setiap kita rindu menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun ada firman Allah yang berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita semuanya menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu, saudara. Saya ada di dalamnya, saudara ada di dalamnya. Nah sekarang, apa bukti, apa ciri, bagaimana perjalanan hidup yang dijalani oleh orang yang merupakan pilihan Tuhan? Ketika Paulus berkata di ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kemudian ayat 3 dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi kenapa Paulus dengan yakin mengatakan bahwa jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat pilihan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka orang-orang yang beriman. Mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, di zaman ini terlalu banyak orang yang menyatakan diri mereka menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak jelas iman mereka. Banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya sendiri sebagai gembala, saudara, sebagai gembala jemaat, terlalu banyak orang yang saya lihat, orang-orang yang datang ke gereja, tujuan mereka apa, saudara? Supaya nanti kalau aku mati ada yang menguburkan, hanya sejauh itu. Supaya nanti kalau aku mati ada yang ngurusi, hanya sejauh itu. Itu sebabnya melihat hal seperti itu, saudara, akhirnya saya buat pemuritan di gereja. Karena saya rindu bahwa orang-orang yang datang itu, sekalipun mungkin pada awalnya tujuannya salah, tetapi akhirnya mereka dididik dan iman mereka tumbuh. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudahkah iman saudara jelas? Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, sudahkah saudara benar-benar menjadi orang beriman? Ataukah saudara hanya sekedar ikut-ikutan? Hanya sekedar beragama? Sudahkah saudara punya iman yang sungguh? Dan iman itu, saudara, bukan hanya sekedar perkataan,
Tetapi di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman mereka itu dibuktikan dari tindakan, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka buktikan iman mereka melalui tindakan dan perbuatan mereka. Saat ini, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus ada bukti, saudara. Harus ada tindakan yang membuktikan memang bahwa kita orang beriman. Di mana selanjutnya Paulus mengatakan, saudara, bahwa di ayat 6 misalnya, dia berkata, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi ada tindakan dari iman mereka, di mana mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka mentaati apa yang benar. Mereka menjalani kehidupan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka menuruti, mentaati firman Tuhan, saudara. Itulah bukti iman. Itulah bukti tindakan iman yang mereka lakukan, yang mereka buktikan. Hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang beriman sebagai bukti saudara orang pilihan? Apa bukti saudara beriman? Apakah saudara sudah menghidupi perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai bukti saudara orang beriman? Saudara mentaati prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai bukti saudara beriman. Ada tindakan-tindakan yang saudara lakukan sebagai bukti bahwa saudara adalah orang yang beriman. Saudara, di jemaat mula-mula, untuk menjadi orang beriman, ada harga yang harus mereka bayar, saudara. Terkadang harus menderita, terkadang harus berkorban. Tetapi di jemaat mula-mula, kalau mereka menjadi murid Kristus, memang benar-benar mereka membuktikan bahwa mereka orang-orang beriman. Mereka tunjukkan pekerjaan iman mereka, di mana mereka siap menderita, siap berkorban demi Kristus. Demikian juga hari ini, saudara. Harus ada bukti pekerjaan iman kita. Dan orang yang menjadi pilihan adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar beriman. Dan imannya bukan sekadar kata-kata, tapi ada bukti dari imannya, di mana dia sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan, sungguh-sungguh siap rela berkorban dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga Paulus berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Karena mereka atau jemaat di Tesalonika itu benar-benar hidup dalam iman. Yang kedua, Paulus kemudian berkata juga kepada mereka, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lalu kemudian usaha kasihmu. Jadi orang-orang yang menjadi orang pilihan adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Dan orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, buktinya adalah mereka hidup dalam kasih. Karena orang yang sudah mengalami kasih Kristus tidak mungkin tidak hidup dalam kasih, saudara. Karena Kristus itu sudah ada dalam dirinya, Yesus itu sudah ada dalam hatinya, dan Allah yang adalah kasih itu, kalau itu sudah ada dalam kasih dirinya, saudara, maka kasih itu akan meluber kepada orang lain, tersalur kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Maka dia akan hidup mengasihi orang lain. Dan itulah yang dibuktikan oleh jemaat Tesalonika, di mana mereka hidup dalam kasih dan ada usaha kasih yang mereka nyatakan, yang mereka tunjukkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukti kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi. Apakah hari ini kita sudah hidup mengasihi? Bahkan standar firman Tuhan berkata, saudara, bahwa musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Terkadang mungkin ada orang berkata, enak sekali dia kalau aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Terlebih lagi aku dituntut untuk mengasihi dia, padahal dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap saya.
Saudara, sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa kita harus mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Kita yang tadinya seteru dengan Allah, oleh karena dosa-dosa dalam diri kita, kita adalah musuh Allah. Tapi ketika kita sudah didamaikan, kita dipilih, kita dikasihi, bukti kita sudah mengalami kasihnya, kita pun seharusnya hidup mengasihi. Mampu mengampuni, bahkan mampu mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, berniat tidak baik sekalipun kepada kita. Karena sekali lagi, saudara, sering saya katakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya yang diuntungkan adalah kita. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke pemukiman penduduk. Dan kemudian dia pergi ke satu rumah atau ke satu pondok, saudara. Dan dia menjalar di sana. Kebetulan ada gergaji tangan yang terletak di lantai. Ketika ular ini lewat dari sana, akhirnya gergaji itu tersangkut di perutnya. Ketika ular merasa sakit, ular itu melilit gergaji ini. Bayangkan, saudara, kalau gergaji tangan, di mana ada gerigi-geriginya yang tajam, itu dililit oleh ular. Saudara, ketika ular ini melilit, dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, dia makin marah dan dia makin lilit lagi. Semakin dia lilit, makin sakit lagi. Bahkan mulut dari gergaji tangan itu masuk ke dalam tubuhnya, melukai tubuhnya. Ketika dia merasa sakit, dia lilit lagi, dia cengkram lebih kuat. Bayangkan, saudara, semakin dia cengkram lebih kuat, semakin dia merasa sakit. Bahkan badannya bisa putus oleh karena cengkramannya itu. Tidak jauh demikian halnya, saudara, dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan dendam. Semakin orang dendam, semakin kuat dalam dendam dan marahnya, maka sama seperti ular tadi, dia semakin melilit gergaji itu akan semakin menyakiti kita, saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita mampu mengampuni siapapun. Mungkin saudara berkata, dia begitu jahat terhadap saya. Sejahat apa dia terhadap saudara dibandingkan dengan kejahatan saudara terhadap Tuhan? Jadi kalau Tuhan pun mengampuni kita, kita pun harus mampu mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, bahkan ketika kita hidup mengasihi, kita yang diuntungkan. Jadi yang kedua, bukti atau ciri hidup orang pilihan Tuhan itu adalah hidup dalam kasih. Dan bukti yang ketiga, saudara, selanjutnya dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Yang ketiga, saudara, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana mereka punya pengharapan. Pengharapan mereka jelas, di mana pengharapan mereka adalah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pengharapan itu. Dan pengharapan mereka adalah pengharapan kekal. Saudara, terlalu banyak orang-orang Kristen menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, pengharapannya sebatas perkara-perkara dunia. Dia hanya berharap ikut Tuhan, pengharapannya adalah memperoleh materi, memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan. Itu semuanya baik. Saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang diberkati Tuhan, saudara sukses, saudara berhasil, saudara jadi orang kaya. Tetapi di atas semuanya itu, saudara harus punya pengharapan di dalam Yesus, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kekekalan. Bukan sekedar hidup di dunia ini, saudara, tapi pengharapan akan kekekalan. Dan jemaat Tesalonika, mereka punya pengharapan itu, dan mereka bertekun dalam pengharapan itu, sekalipun susah, sekalipun menderita, sekalipun berat perjalanan hidupnya, tetapi mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu, saudara.
mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu. Jadi saudara, di sini kita sudah belajar bahwa ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam iman. Yang kedua, ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, dia hidup dalam pengharapan. Hari ini saudara, pastikan saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan hidup di dalam iman, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara pastikan saudara orang pilihan Tuhan. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Lakukan yang terbaik saudara, lakukan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan dalam semua hal, kita harus melakukan yang terbaik. Tapi di atas semuanya itu, hal yang saya mau menegaskan juga saudara, pastikan saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan dengan hidup berdasarkan iman dalam semuanya itu, hidup berdasarkan kasih dalam semuanya itu, dan kemudian hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan. Maka pada akhirnya, sebagai orang pilihan Tuhan, kita akan bersukacita bersama dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara. Sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa
Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada.
Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan, campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit
Apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anakmu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.